Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana Mbak E? Siap. Halo? Piye Mbak E? Halo. Saya harus bagaimana Iya, ini? saya tadi nanya itu apa SMS, sudah saya SMS tadi mengenai itu surat pernyataan itu loh. Mbak, SMS-nya. Aduh, Gusti. Pernyataan apa? Dia kan keluar, sampean kan ceritanya bagaimana? Keluar majikan ta? Iya. Keluar majikan. Kenapa diinterminit kata apa? Tadinya kan akunya yang mau mengundurkan diri tapi belum saya ajukan, dia yang duluan gitu. Kok sampean dapat uang banyak $30.000 Hongkong? Itu orang Itu oleh duit banyak kok ditakokno. Piye? itu kan aku kan kerja di sini 7 tahun. Oh. Terus itu kan 30 itu kan sama uang gaji yang aku bulan ini. Sama long service. Yes. Mm-mm. Oke, Mantap. terus yang sampean Tapi- tanyakan apa? Tapi di keterangan itu kan nggak menyatakan bahwa saya cuma menerima uang itu, nggak ada keterangan maksudnya 30.000 itu uang apa gitu loh. Nggak Oh. diterangkan uang bonus gitu loh, maksudnya masalah nggak ya? Kalau sampean ragu ya minta hitung-hitungan, rincian, long service kerja 7 tahun dapat berapa. Terus habis itu 1 bulan gaji berapa. Tiket pulang ke Jakarta berapa. Totalnya 30.000. Kayak gitu loh. Kalau nggak punya, sampean sudah terima uangnya belum? Belum. Yang saya ragukan pernyataan itu cuman saya menerima uang ini, nggak ada kejelasan 30.000 itu uang apa gitu loh, maksudnya. Mbak. Nggak. Aku kan udah ngomong kalau sampean ragu, sampean minta tambahan perincian dari agen yang ditandatangani sama majikan dan sampean. Mudah, simple. Tenang, Nggak tenang. ada yang bingung. Tenang, nggak usah bingung. Kalau Tenang. memang surat itu sampean takut, engko wedine sampean mencuri tapi ya Ya. kayak gitu, ada penambahan tulisan rincian. Nah, minta. Biasanya agen akan ngasih rincian uang 30.000 itu dapatnya untuk Untuk apa apa saja. Kayak gitu loh. Iya, betul. Terima kasih, lupa aku ada perinciannya. Nggak usah bingung, Kuwi Mbak. kok nompo dhuwit akeh Santai, kuwi kok santai. sampean tak ewangi nampani ta? Nah, tak ewangi ngentekno ah, tuku bakso ah. Itu loh, Miss. Enggak, sekarang itu bukannya saya jadi mengundurkan diri, tapi dia yang mecat saya, jadinya gimana Bagus. itu? Ya beneran ta, Mbak, sampean cair. Cair. Oh, gak gelem duit sampean iki, kalau Mbak. kalau nggak cair kita ke lebor. Wong sampean dipecat kok. Iya. Oh, nampani duit. Terus itu kan uang 30.000 itu kan gaji saya sama bulan ini, seharusnya dia kan nggak bayar uang apa itu, uang pemecatan saya toh. Duh. Itu sama majikan masih ditambah lagi loh itu. Mbak, sampean iki wong apik. Iya. Ya, saking apike. Saking apike arepe diwehi dhuwit bingung, ya. Jadi kalau sampean mereka menghitung dipecat ibaratnya diinterminate terus sampean ditambahi itu berarti sampean ini selama ini kerjanya baik. Paham nggak? Sampean terlalu hatinya terlalu lembut, terlalu baik. Makanya nanti jangan cerita-cerita sama orang, cukup cerita sama saya aja. Kalau di YouTube kan nggak kelihatan mukanya sampean. Nanti para garangan-garangan itu mau nyariin duit dari sampean ya. Kalau cerita uang banyak itu ya. Enggak sama garangan enggak. Saya ya cuman Masuknya sama temen, ini gimana Mbak, gitu. sama temen juga, sama temen. Hati-hati. Jadi gini, Iya kok. sekali lagi, sampean nggak usah pikirkan itu terlalu dalam. Pokoknya sampean terima resit, tanda tangan dari majikan, sudah itu aman. Mau ditambahi, mau dikurangi, nek dikurangi kan jaluk. Tapi kalau ada lebihnya ya wis menengahi, gitu loh. Bisa dipahami nggak? Jadi nggak usah khawatir. Iya, bisa kok. Nggak usah khawatir. Iya, makasih. Berapapun uang yang sampean terima, aku tolong dibikinin resit gitu. Atau kamu kasih keterangan atau penjelasan kalau agent nggak mau rinciannya dan semuanya tuh suruh nulis sendiri majikannya atau sampean tulis sendiri majikannya mau cocok oke tanda tangan oke.
Karena aku nggak mau dianggap sebagai orang yang dianggapnya mencuri atau nerima duit tidak ada pernyataan dari dirimu. Itu wis tambah enak nek sampean nggak perlu sama agent. Sampean punya catatan Iya, diri. kok. Nah, agent sendiri juga punya kopiannya itu biasanya tiket, gaji, terus hitung-hitungan long service, terus transport itu selalu biasanya ada. Habis itu terus rilis letter. Jadi surat sampean diinterminate sama majikan. Jadi dua hal itu harus sampean pegang sebagai pegangan gitu loh. Nanti takutnya sampean dikasih duit, setelah dikasih duit nggak nerima apapun, sampean keluar dia telepon polisi sampai nyolong duitnya majikan kan yo ngelundase toh kan sekali lagi kan. Makanya yang jaga itu ya sampean ngomong-ngomongan sendiri atau kalau sampean bisa hitung ya sampean tulis sendiri. Yang ngerti dia bahasanya terus dia suruh tanda tangan. Terima kasih. Malah nek lewat agent sampean kok di ejret-ejret ojrot-ojrot gak jelas soalnya dia ngerti sampean nomor duit gede. Jadi ini kok lumayan aku gak oleh bagian tak gini A, tak gini B, tak gini C. Pikiranku kan elek ngono toh, Mbak. Bisa dipahami nggak? Iya kok. Ah. Itu kayaknya si majikanku itu ngeprint sendiri kayak itu suratnya, Bagus. bukan dari agent. Bagus, sampean waca, ngono gak ngerti kirimno aku. Sing penting aku dijak tuku gedang goreng karo kopi ngono wis seneng bahagia. Cara ngitungnya Mbak ya, nanti Oh, insya Allah. nanti sampean dapat itu uang long service 7 tahun. Cara ngitung uang long service ngerti, Gong? Iya, udah ada perinciannya. Oke, satu. Yang kedua, 1 bulan gaji. Gaji sampean 4630 apa 47? Iya. 47. Sama majikan digenapi 5.000 sih. Wah, majikan apik loh. Apik iku wis. Terus, jangan sampai hilang itu nomornya. Yang ketiga, tiket pulang ke Indonesia atau uang ganti tiket itu tinggal kesepakatan. Terus sama cuti tahunan. Iya. Cuti tahunan sampai 7 tahun. Terus sama uang 100 transport. Jadi itu nanti yang harus sampean dapat di rinciannya ya. Terus total bulatnya Iya, berapa nanti sampai sendiri sing nomor duite kayak gitu ya. Iya, Miss. Heeh. Makasih. Piye? Mulai Indonesia nikah ta? Nggo duit oke. Nggak tahu, Miss. Kok enggak tahu. Iya wis pokoknya hati-hati lah. Job itu apa itu yang cuman jaga nenek sendiri terus gaji di atas 6.000 itu kayaknya Oh, di interminate lagi. Oh my god. Oh. gimana sih, Miss? Loh, Sudah sekarang itu gaji biasa aja, yang Iya, penting sampean nyaman. nikmat, nyaman, ngunduri tua iku rasa ngoyo-ngoyo, cari uang banyak, gaji gede, mari ngono sampean sambat. Mbak, si Sambati ra dijak ngopi yo rada repot iki. Ndase ngelu, melok ngelu. Iya dong, bener. Santai wes pokoknya kerjanya Ya. lumintu wae, yang penting ngelumpuk kayak gitu loh, Mbak. Ati nyaman, ketentrem, otomatis kan insya rezeki ini ngelumpuk kayak gitu loh. Ya, nggak usah kemrungsung gaji yang Tapi gede-gede. Piye? kalau dipecat begini kan prosesnya harus pulang ke Indo dulu ya. Pulang aja lah, ngecas dulu, cuci-cuci mata, cari-cari brondong. Daripada sampean sepaneng nanti di Makau. Piye? Miss, Piye? nanti di Indo cuman berapa minggu terus balik lagi ke sini buang-buang uang lah. Pulang ke negarane dhewe kok buang-buang uang, healing, menikmati hasil kerja keras. Dong apa ora? Lah dong apa ora? Iya sih. Betul, dinikmati dulu ya. Ya. Uripe kok nyambut Tuh, gaya. aduh. Aku mumpung nang Indonesia lho iki. Aku Iya, kene. siap lho, aku ngopi gelem lho iki. Butuh healing, ayo kita. Loh, sekarang ini aku di Indonesia. Sekarang lagi di Indo, makanya sampean jek kolon lungker ya sampean telepon isu-isu. Makanya kok sekarang aku juara ngeliat kontennya malah di Indo. Ngupload teh angel iki internete megap mengok. Iya, alah, makanya orang biasanya kalau hari Minggu kan pasti ketemuan sama Nana itu kok nggak ada kemana. Enggak ada live ya? Enggak ada. Pantesan aja kok. Wis ya, wis sampean sudah. Ngomong-ngomong sih. Nah, sampean wis paham kan apa persoalannya sampean nanti? Jangan sampai bingung pokoknya. Sing penting oke. Jadi Pengen penggawean. ngentekne dhuwit. Wah, nek pengen ngentekno cuman ngentekno dhuwit lho akeh kancane sing iso. Bener.
Bener kok. Pokoknya hati-hati ya, nggak usah dibilang Nggih. sama yang lain-lain, wis cukup dalam hati senyum. Betul. Matur suwun Gusti Allah, aku oleh rezeki ya. Nggih. Mulih-mulih Nggih, ngejak alhamdulillah. mangan arek-arek nang panti asuhan apa sampean ndumno tanggane sing pewet-pewet. Insyaallah. Sing pewek-pewek awake. Ngene lho kok, soalnya tonggoku iki kabeh wis padha oleh PKH, justru sing keluargaku kabeh wong nggak mampu mandak ogae. Oh, ya gak apa-apa berarti saya nyumbang sampean loh. Ya keluargane sampean ya sampean ae. Iya. Wis ngono ae, gak Iya, masalah. makane iku. Penting dongane kan nyampe ngono lho, Mbak. Wis Iya. dadi Ya ben wis sampean alhamdulillah lah Mis, ngene iki yo mungkin imbal balike nek omah rek nek sing entuk PKH dadine yo dalane saka aku. Nah. disimpen-simpen sing pernah sing oke, engko nek wayahe pengin balik ya tinggal kontak-kontak aja atau bagaimana. Wis. Umur pira to iki? Umur asli 38. Wah, aku mau asli sing palsu sing sesuai paspor. Sing palsu ae, sing palsu. Umur palsu 78 berapa ya Mis ya sekarang? Oh, 45 tua ya ya. Mis. Tuwek men Petang dituwakne ya. 78 ini berarti petang puluh papat, meh petang 5. Nek omah Ya Allah Mis, lah wong aku lho metu SMP atau MTS iku lho wis nyang Saudi masane. wah ex Saudi. Terus sampean pensiune kapan iki? Kok bingung arep balik maneh? Lah iki kersane ngono nggih majikanku dipegat iki terus piye iki Yo, dipecot iki. yo wis gak. Lho nek sampean dipegat iku artine dikongkon leren, sampean dipegat tapi disangoni tambah, disangoni luweh iku kan artine sampean iki disayang. Wis sing penting di WA tetep apik, apa kabar dadai sing sang, sebulan 2 bulan, 1 kali apa 2 kali aja. Siapa ngerti? Ngono ya kok. Loh iya no, itu kan jenenge jaga hubungan, Mbak. Minta surat release letter 7 tahun kerja itu sampean bagaimana Nah, gitu. minta rilis, minta surat keterangan Biar sama nanti mereka. kelanjutan ke depannya kalau Baik. proses dengan majikan baru itu langsung visanya medun crut. Jret. Ngono. Jadi itu yang kadang-kadang teman-teman mengabaikan ya bahwa prestasi di majikan lama itu nilainya begitu luar biasa, dan kalau sampean tetap jaga hubungan alah sampean kepepet-pepet lagi apa jenenge bingung-bingung WA apa kabar terus dia ngomong kowe iso rene enggak aku repot iki ngene-ngene njaluk tolong proses rene neh ya lah kayak gitu kan istimewa walaupun sampean gak gelem balik Iya. ya sapa ngerti jaga hubungan lah piro angele sih sebulan ping pisan Enggak kok sama penggantinya nanti. apa Oh, emang udah dapat pengganti. ya ndak ada masalah ya WA kalau sama penggantinya ya dikandani bose iki tek-tekane ngene dadi ben padha apike ngono lho. Lah nek dilala enek penggantine ya aku sepurane bos nek kowe jek enek penggantine jek enek sing kerja nang kono aku ora gelem mateni rejekine kancane. Engko nek finish ae baru aku balik. Sampeyan ngomong ngono kan dia tambah terkewer-kewer. Jarno sik alon-alon kok dhek kan ya iso. Nek enek sing anyar menurut sampean. Berarti kan kayak gitu sampean yang bijaksana. Sampean berhati mulia. Sampean bijaksana dan berhati mulia sesuk ternyata koncone apa tanggane dhek golek majikan. Nah, bayarane 6.000 sing saya sampean karepno mang. Tapi Yo Mbah Sitok 6.000 penak tengok-tengok. Oh, ya gak. Piye? Joko Mbah Sitok ngamukan, bantingan, ngarani nyolong, tapi gajine 6.000 lah, sanggup apa ora sampean? Aja ngomong sing enak. Ora sanggup aku kok wis pokoke nek masalah pencurian gak sanggup. Mangane wis arep-arep dhuwit wong ngongkong iki kakean perhitungan kok sampean arep-arep gaji gede bae ya sidomu wong ngongkong. Utah getih. Wis pokoke intine kadang ki majikan pokoke lek gak cerewet ku lek gandengane mesti pelit iku wis wajar lek aku wis ngerti kuwi. Jadi makanya kan perhitungan. Jadi konten ini supaya juga dilihat sama teman-teman bahwa orang Hongkong itu sebenarnya bukan pelit tapi sisi berhitungnya itu ceket banget karena nenek moyangnya adalah wong Cina. Singkek. Kalau kata kita orang Jawa singkek. Singkek itu kenapa kok sugih? Perhitungannya mantep. Melitit beda karo wong Jawa bral brul. Tapi sampe niki ketemu. Golek Miss.
Entek golek, entek golek. Ya, nek sampean iki ketemu sing top, wong dipecat bayarannya ditambahi malah bingung. Waduh. Wong apik anjene ya sing ngene iki sampean iki. Wis, pokoke tak anteni. Ya gak ngono lho, kok aku ki wediku engko sanuke nek ngono kuwi nek nggon guri-guri engko diarani nyuri masane. Nah, mangkane. Masane Jawa Tengah iki, masane. Mangkane surat mang iku dadi senjata dan Iya. sampean kudu nyekel kopiane karo Betul. surat rekomendasi ibaratnya apa baik apa namanya nek ngarani Release letter. release letter. Surat kelakuan baik. Itu yang buat dari tangan majikan sendiri atau dari Lebih bagus majikan. Tangan majikan. Majikane sampean lho. Tangan majikan. Seneng nulis. Jadi Sak kedepan motor ini dadi. ini ada satu konsep lagi ya. Kalau sampean ternyata nggak pulang tapi ada surat rekomendasi baik dari majikan, ada beberapa agent yang mau memproses sampean untuk tidak pulang ke Indonesia. Ada beberapa agent, tapi ada agent yang males. Jadi agent juga kadang ada yang berani, ada yang enggak, ada yang males, ada yang enggak. Tergantung mereka butuh duitnya cepet apa orang. Nek agent-agent yang butuh duit nemen ngono mesti kene. Dilalah ngenteni suwi, tiket wis diangusno, dilalah visane gak medun, sampean nalo surat abang. Enek sing koyo ngono. Tapi enek sing juga ternyata dari rekote sampean bagus, visanya setelah diputus selesai jeda sampai tinggal di luar, ajukan visa 14 hari gak sampai, kemungkinan sampean dikongkon metu dhisik terus oleh majikan tanda tangan reference letter masuk sampean dikongkon mlebu Hongkong, visa medun. Enek sing koyo ngono. Jadi sekali lagi ya Mbak, sekali lagi percaturan peragenan di Hongkong itu banyak hal. Jadi kadang-kadang kita itu, aku ngertine ya Mbak, aku ngertine itu ya dari case-case lah, dari kasusnya teman-teman semuanya yang telepon enek sing A, enek sing B, enek sing C, enek sing D. Dan ternyata disitulah karakter agent itu beda-beda. Jadi nggak ada masalah. Oh iya dong, itu pemahaman sekalian ini juga ditonton sama teman-teman. Makanya memilih agent kita ya satu. Aku kalau tanya sebenarnya agent itu berpihak sama siapa sih? Majikan atau sama kita membantu? Agent itu berpihak yang ngekei duit akeh. Sing ngekei duit oke. Yo, menungso kan kayak gitu toh, Mbak. Sampean gak ngekei dhuwit akeh. Lah, sampean karo aku lho, sampean lho gak ngekei duit akeh kan, tapi tak rungokno sampean ngomong kan. Golek solusi lho ya tak wehi. Saya tahu. Ya saya tahu sama Koko kok. Loh, lah ya bener gak? Berarti kan aku jujur agent. Aku gak belo sing duwe dhuwit lho ya kan? Ya kan? Aku belo sampean ae ben gak susah, kan? Ben gak kepikiran. Iya. Jadi Betul. Jadi kita nggak bisa bicara bahwa agent membela majikan, nggak bisa bilang begitu juga. Kita nggak bisa juga agent membela teman-teman juga nggak bisa begitu. Tetapi dari apa yang mereka lakukan, agent itu bisnis. Lah kalau tidak memberikan keuntungan uang, maka sekali lagi ya gayopo. Kalau yang benar secara prosedural, sampean sama majikan diurus proses jebret-jebret selesai. Enek sampean remuk, enek sampean mumet ndase, itu agent tidak bertanggung jawab. Sebenarnya yang benar begitu. Tapi karena KJRI iki jek rodok sayang karo kalian, maka orang-orang yang punya agent yang punya license KJRI itu harus tunduk sama aturan KJRI untuk membantu teman-teman. Kayak misalnya nggak ada boarding, ya kan? Agent-agent yang punya tanda tangan sama KJRI harus ada boardingnya, ya kayak gitu tuh. Jadi terus gak dikasih uang tiket dan semuanya dilaporkan ke labor, dibantu dengan KJRI. Aslinya seperti itu. Kalau cuma urusan agent wis deal-dealan karo majikan, wis nampa duit majikan kau timsai. Wis ndak ono urusan. Itu. Makanya kan kita mencoba menanamkan hal itu. Makanya kan agent itu tidak berkewajiban untuk menjelaskan peraturan kepada sampean. Tapi agent seharusnya berkewajiban untuk menjelaskan tentang tata aturan yang benar ke majikan. Nah, makanya disitulah teman-teman berasumsi bahwa agensi itu membela majikan. Sebenarnya menurut saya enggak juga. Ya kan? Enggak selalu. Tapi karena memang dia mendapatkan uangnya dari majikan. Nah, enek meneh agen sing bel gedes.
arek-arek finish kontrak ya kan harusnya oleh duit tiket Iya. dijaluk kalau agent gak diomongno areke langsung mlebu nang majikan iya. anyar. Nah, Ada itu kok temenku itu dari Sabun Colok ojo banter-banter, Mbak. Iku ngono. bener loh kok itu dapat apa uang interminute, uang tiket semuanya ditahan katanya nanti buat urusan nanti lah. Udah dapat majikan, tanda tangan majikan di total. Kamu nginep di sini boarding cost bayar segini. Terus buat apa itu buat proses ini bayar lagi. Habis itu uang interminute sama uang tiket. Nah, Apalagi pas zamannya Covid kemarin uang tiket nggak cukup 2.000 3.000 itu. biasa. Sampeyan ngerti dhewe kan? Walaupun aku gak ngadepi menungsane sampeyan krungu ceritane kan. Jadi ya seperti itu, Mbak. Makanya Iya. yang harus pinter-pinter teman-teman. Itu agen Sabun Colek itu punya lisensi KJRI ya kok? Wis ojo digietno nek ngomong. Iya, sabun colek maneh. Aduh. Wis intinya sampean Makanya memahami. soalnya itu kayaknya gede banget ya kok. Oh, sampean mau ngajak ngomong aku tentang agent sabun colek. Wah, ya sido rame iki. Gitu loh. Jadi Enggak ya udah. you know lah, kita tahu sama tahu lah, sabun colek itu sepak terjangnya kayak gimana dan ada siapa aja di situ dan bagaimana pihak pemerintah kita kepada agent tersebut kok sampai A B C D E F G H I J tetap slow aja, tetap ngadeg, tetap jalan, Betul. terus license-nya juga tetap ada, itu kan nggak perlu dipertanyakan. Tahu sama tahu aja kita gitu loh. Jadi sekali lagi ya kan, bagaimanapun kan tujuan konten kita itu kan memberi pemahaman kepada teman-teman sing gelem memahami. Nek sing gak gelem ya enggak masalah. Kan kita enggak boleh makso. Pemeneng goblok-goblok no, pemeneng goblok-goblok no, ini not my style. Itu bukan gaya saya. Kecuali Aku itu kadang juga kalau ngajak teman-teman suruh dengerin konten yang bermanfaat biar tambah wawasan gitu kadangnya. Gak perlu. Terus nanti dia dapat masalah bingung sana sini. enggak apa-apa. Marah-marah. Aku suruh telepon sama aku aja. Ben sampean gak entek-enteki energi. Tak kontenane. Ngono lho, Ya Mbak. bener lah, orang kadang saya nyuruh kamu dengerin lihat konten ini, terus dia ngomongnya apa kok? Aku itu kalau nggak ada waktu buat dengerin kayak gitu, kamu itu sebagai teman bukannya ngasih solusi, cuma ngasih kayak gitu ngomong. Ya nggak apa-apa. Ya namanya manusia dan dipateni abuyan panjang melayu dipateni kok. Jadi namanya manusia itu nek gak ro rasane dituthuk karo palu ndase kan ngomongnya yo gak ro, aku gak loro. Engko nek wis ketuthuk palu ndase kan iya ya tibake gocer, klocor-klocor. Ini biasa manusia, Mbak. Nggak usah. Kita nggak usah dalam artian ketika kita membawa sesuatu yang sampean anggap baik untuk diceritakan ke temennya supaya temennya ikut bisa jadi paham kayak sampean dan ndak mau, itu sudah sampean itu sudah bagus, sudah ngajak gitu loh. Diterima dan tidak. Kanjeng Rasul yang ngajak malah dibandem watu. Ndase gocer Iya, plocor-plocor. kalau nanya saya itu kan saya nggak mau menjelaskan panjang lebar, toh dia sendiri juga nanti nggak percaya gitu. Terus saya kasih link buat dengerin konten ini loh yang bisa jelasin gitu. Dianya ngomongnya kayak gitu. Akan alasan gua nyalat Yo sabdong. enggak apa-apa, Mbak. Wong jenenge menungso kan pikirane dhewe-dhewe. Intinya adalah kita tidak bisa memaksakan mereka. Ketika sampean mangan bahwa ternyata roti itu enak. Terus sampean ngomong, "Roti iki lho enak." Kan boleh juga orang lain, "Ah, mau aku gak doyan roti." Nah, kan boleh juga begitu. So simpel aja seperti itu. Karena kita menjelaskan kepada lalat bahwa tai itu sesuatu yang nggak baik dan nggak benar, lalat pun tetap nggak peduli kok. tetap marani telek kan. Gue giliran dia mendem mencret mutah-mutah lu ya tiba ya aku mangan telek lah kan kayak gitu toh, Mbak. Iki wis Itu kalau nanya lagi kalau pulang laptop itu daftar email nggak kok? enggak lah, laptop nggak ada urusan. Saman pulang Saya dulu, itu HP sak dina. saya aja tuh bawa laptop 2, MacBook. Terus kemarin ini merek apa iki? Apa? Merek apa sijine iki?
terus HP 8, iPhone-nya 4. Wah. Ya tapi Koko kan balik lagi. Duh, kan persoalannya bukan masalah balik dan tidak. Persoalannya adalah yang sampean takokno kan gowo. Kena masalah ora kan itu tak jawab. Lah nek sampean email, sampean gak daftar. Yo nek misale HP sampean gak kena digawe kartu Indonesia yo ojo sambat. Tapi nek Ya sampean itu aku kalau masalah HP saya paham. Nah, Cuman terus kalau laptop nggak ada didaftarkan, masalah. harus daftar gak gitu. gak laptop gak ada masalah. Masih bisa dipakai ya kalau nggak daftar. Oh, laptop aman. Enggak jadi soal. Oke. Engko nek gak aman ya sampean dol nang aku murah 200.000 apa 300.000 kan tak tuku iso. Oh jangan, itu kan yang ngasih juga majikanku. Nah, maksud makanya enggak usah bingung ambek ruwet. Jadi arek-arek iki ruwet karena dibuat sendiri. Kadang memahami konten ya. Enggak. Konten itu sebenarnya gini aku ngomong. Bingung kok. Aku nggak bingung. Kalau yang masalah laptop itu kayaknya belum ada yang bahas masalah laptop harus Ya didaftar anjene enggak gitu. anjene laptop itu enggak harus pakai card. Saiki sing digawe email itu yang memasukkan card, SIM card itu baru ada hubungannya dengan email. Kalau laptop kan nggak ada SIM card. Gitu loh Mbak Bro. Bisa dipahami nggak? Iya betul. Jadi nggak ada masalah gitu loh. Jadi berbagai macam informasi yang naik itu seharusnya kalau kita mau berpikir dan membandingkan sing A ngomong ini, sing B ngomong ini, sing C ngomong ini, sing D ngomong ini. Nah, ketika banyak yang ngomong, kalau kita pinter itu pasti dibuat kesimpulan sendiri. Oh, berarti kalau kondisi seperti ini nggak sing A, kondisi seperti ini sing B, kondisi seperti itu nggak sing C. Jadi kasanah wawasan kita kan lebih banyak. Tapi kalau yang terjadi buat teman-teman itu nggak bingung. Setelah bingung terus dibentur-benturkan. Katanya itu ngomong ini, katanya itu ngomong ini, katanya ono ngomong ini. Enggak. Sekarang aku tahu konten-konten yang bermanfaat yang yang ada memberi solusi masalah-masalah kayak gitu. Aku kalau ada temen yang ngomong bagaimanapun saya nggak langsung percaya, saya langsung lari cari ke kontennya itu. Kontennya itu Itu siapa yang itu? memberi wawasan itu. Itu siapa Mbak? Aku kan yo sampean bagi BE aku yo ndelok. Ya banyak tuh. Kowe Sandro Jabri kan. Iso. Sama Miss Yuli itu kan saya kan subscribe semua itu. Iya, wis. Kok pulang sama Miss Yuli ya kok? Kenapa? Pulang bareng sama Miss Yuni. Dia udah balik. Dia udah sibuk. Dia udah balik. Dia udah kunjungan ke beberapa BP2MI Jawa Tengah sudah. Dan nggak tahu gitu. dapat apa nanti. Nanti kalau habis balik dari sana baru meeting lagi. Kita belum meeting sama sekali. Biar aku libur Terus dulu. kapan kau balik lagi ke Hong Kong? Ya tungguin aja lah. Nek iso ya gak balik, Nah, Mbak. tungguin aja. Masih lama kok enggak kok? Masih. Makanya sampean ndang pulang. Ayo aku sampean ajak ngopi. Mangan gedang Orang goreng. nggak tahu alamannya, nanti telepon lagi gitu ya. Oke, Udah, siap. kita telepon kalau udah pulang. Siap. Pokoknya sehat selalu, Mbak ya. Sehat. Masalah umur palsu itu maksimal umur berapa lo bisa kerja ke Hong Kong? Enggak, sampean rekodnya udah bagus lah. Kalau Hitung tahun kok cek kok umur ora palsu. usah, wis gak popo palsu ritek iku sing digawe nek sampean jek pengin balik Hong Kong. Ora usah genah-genah sing Enggak, bukan gitu loh, Miss. Saya itu bukan orang gimana ya, orang yang seperti banyak anak-anak itu yang katanya, saya sudah capek nggak mau kesini lagi. Ya mampun terima nenggo biar apapun yang terjadi. Terus nggak taunya 1 bulan gegeri pengen balik neh lah, ngono lho. suruh telepon aku aja lah. Aku nggak mau kayak gitu. Ya terus terang aja ya, kalau bisa nggak kesini ya alhamdulillah dijalani, kalau nggak bisa kan sebelumnya aku udah ngomong gitu loh. Enggak ada masalah wis. Sampean rekote apik rapote wis aman rezeki jalan lancar ndak usah khawatir nek pengin healing dihealing sik. Uteke nyantai, nek pengin balik yang balik, nek pengin sampean golek majikan terus tengok-tengok nang Indonesia ngenteni visa ya cari agen yang pas, yang bener, yang bisa bantu. Jadi enggak ada masalah.
wis semuanya itu penak lah mbak, jaluke piye. Wong 7 tahun iki wis pengalaman wis akeh nang Hongkong wis panggah payu. Tinggal menungsane ae sing gak mumet ndase. Kadang-kadang orang-orang itu tidak sadar kepada dirinya sendiri di mana bahwa saya itu punya kemampuan, saya punya talent. Sehingga rezeki saya pasti akan nyantol. Nggak banyak orang yang bisa menyadari seperti itu. Yang justru mereka pikirkan adalah kok piye yo, kok ya apa yo. Padahal selama ini dia sudah banyak pengetahuan bagaimana ngetoki Joy Sam sing gak diseneni karo majikane, bagaimana apa jenenge nek gak diwehi sarapan tapi awake dhewe tetep iso mangan, tetep wareg. Awake dhewe turune telat tapi ternyata besok sik panggah iso tangisu. Itu kan hal-hal yang luar biasa yang ada dalam diri sampean. Jadi terlalu banyak berpikir tentang kehidupan, dia lupa bahwa dia itu hidup gitu. Nah, ngerti nggak sampean kalimatku? Terlalu sibuk mikirkan hidup. Ya kan? Padahal kita sendiri itu lagi hidup. Makanya dinikmati, Mbak. Jadi sampean ex Arab semuanya itu sudah banyak potensi di dalam diri. Cuman kan dunia bergeser, dunia berubah. Kalau pikiran kita nggak berubah, mau sampai kapan? Makanya kan banyak sekali. Sekarang di Indonesia perekonomian agak gak tahu jelas atau tidak. Tapi intinya tadi pagi jualan ayam biasanya laku 50.000, sekarang laku 24.000. Sembuh BI umur 51, ex Korea, ex Singapura pengen budal nang Hongkong. Nah, majikan delok umur 51 apa gak girap-girap. Makanya kan sekali lagi makanya dipikirkan dulu. Jadi apa yang harus? Saiki zamane wong konten, saiki zamane wong gawe YouTube. Saiki zamane ngene. Nah, kita kalau nggak mau, ya kayak sampean koncone sampean, alah engko sik ae. Saya sudah bisa pastikan orang-orang yang punya cara berpikir seperti itu, hidupnya tidak akan terlalu berubah secara drastis. Sekarang gini aja lah. Di Hongkong kan banyak teman-teman di Hongkong. 19 orang yang mau mengajukan menikah dengan saya itu bukan anak gadis-gadis semua loh. Tapi wis enek sing umure 43, 45. Umure 41. Tapi chemistry-nya nyambung sama orang Hongkong yang mungkin selisih umurnya 15 tahun atau 10 tahun. Nah, karena dia berpikir di mana bahwa waya aku ndale awak lah, ya sudah. Lah cocok. Enek juga yang masih muda, alah sama wong Hongkong ini ngene ngono. Ngok. Enek sing seneng ya wis diabaikan lah ngene ya wis gak apa-apa. Cek lagi seneng-senenge kok, cek lagi gayeng-gayenge golek duit. Enggak berpikir ke arah situ. Ada. Ya ini sekali lagi contoh-contoh. Terus yang kedua, nyekolahno anake sampai lulus. Anak wis lulus wis arepe kerja, Bu. Arepe kerja mlebu iki bayar sakmene 150 juta, 200 juta. Apa ora geblak mboke. Di sekolahno pinter-pinter arep mlebu kerja malah nyogok. Berarti didikannya mereka yang terlalu enak segala sesuatu minta. Pikirane wong tua ya anakku sekolah tak wae, tapi dia enggak berpikir dampak setiap minta dan dikasih, minta dikasih itu membuat orang jadi tidak mau berjuang. Makanya kayak ibuku, aku minta dulu jawabane. Nek ora iso golek duit dhewe ora usah kakean njaluk. Enek iku sing bosok iku digawe. Sepeda ondel gelem gawe, gak gelem mlaku kono. Nek ora gelem tak tukokno wedhus ngari to nang sawah. Nang lapangan ngono. Jadi hal-hal kok itu kalau masih ada itu berarti ya cukupan lah kok. Kenapa? Kalau sejelek apapun kalau ada itu berarti ya cukupan, kalau nggak ada gimana kok? Persoalannya ukurannya kan bukan cukup dan tidaknya. Ukurannya adalah bagaimana mental settingnya. Setting mentalnya. Gitu loh, Mbak. Bagaimanapun sampean ini kan sebagai ibu. Kalian lah yang menyeting anaknya, bukan sampean sing disetting anaknya. Gitu loh. Lah karena orang tua sudah terlalu sibuk mencari uang, udah capek gak iso mikir, le giliran anake.
Aku pernah di Hong Kong jualan jamu waktu sikut Ira, anaknya dia lagi susah, sumpek tak tanyain kenapa kok sumpek bu, kenapa kok susah. Wong jenenge aku kan wonge seneng ngomong toh mbak. Dodolan gak payu, sing penting cangkemku ngomong, akhirnya kok ya dituku karo dhek ndelok aku. Tak gawe seneng ya wis aku tuku jamune Mas loro kan lumayan padahal gedabule ya suwe. Jadi dia itu sudah dari anaknya kelas 2 SMP itu sekolah sampai kuliah lulus 4 tahun. Giliran dia mau istirahat ya kan. Anaknya sudah siap mau cari kerja disambati anake mlebu nang ngene kantor camat misalnya. Njaluk duit 150 juta. Apa gak batin wong tuane bayi ya anakku iki tak sekolahno ben pinter kok tambah mendo. Ngono lho, Mbak. Jadi ya itulah fenomena. Makanya teman-teman itu akan selalu dijadikan objek. Makanya kenapa ada konten-konten saya ini supaya kita tidak dijadikan sebagai objek, tapi kita ini subjek. Objek itu sing diatur. Nek subjek iku sing ngatur. Lah, supaya awake dhewe iso ngatur kudu piye? Kudu duwe pengetahuan. Knowledge is power. Jadi pengetahuan itu kekuatan. Jadi sekarang itu bukan tenaga fisik tapi pengetahuan lah yang membuat kita jadi punya kekuatan. Nah, nggak banyak teman-teman yang bisa menyadari hal itu, Mbak E. Wes aku nek ngomong sampai isak. Gedabung. Ya wis tak Tapi cari. bener kok kamu itu wawasannya luas banget. Enggak. Gimana Miss? Tak cari bakso dulu, sampean semangat. Lek Oh. ngitung Iya, duitnya sing iya, bener iya. ya. Terus, Aja sampai heeh. keslempet. Insya Jangan Allah. dikasih tahu Makasih. siapapun ya. Wes kita tok ae nanti. Iya kok. Iya Ben iya. aman Terima sampean kasih. ya. Sehat selalu Mbak E ya. Iya iya. Matur sembah nuwun. Iya makasih kok buat Ye. Siap. ini juga. Oke. Kok sehat. Terus Amin. Terima Amin. kasih sama Amin. juga. lancar, Amin. sukses. Amin. Ya udah yuk, makasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya. Teman cerita hari ini terima uang 30.000 Hong Kong dolar dan masih ada yang lainnya yang belum terhitung. Wis sun sangat bagi teman-teman yang kerja satu majikan minimal 5 tahun, mudah-mudahan cair long service-nya. Sun sangat sudah mendengarkan dan see you next video. Bye. Bye darling. Bye.